Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Nabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Eh, Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan kita semuanya, Bapak dan Ibu guru hebat. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi, menimba ilmu, mudah-mudahan nanti diberikan. Bahkan jangan nanti, sekarang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai kegiatan ini. Salawat Amin. berangkaikan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita yang ini besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam. Saya ucapkan selamat bergabung Bapak narasumber kita, Bapak Syarif Hidayatullah. Selamat bergabung Bapak Ibu semuanya. Eh, Setelah ini nanti akan ada materi dari Bapak dari Kang Iip ya, panggilan itu Kang Iip. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya ini baru kali kedua mengikuti, jadi nanti mohon Bapak Ibu semuanya yang eh, sudah ngikut seminar kelima sampai kelima pada hari ini, mudah-mudahan keberkahannya nanti dilimpahkan ke saya juga. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita dengarkan materi dari Bapak Syarif Hidayatullah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bapak Hadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta pemelihara alam semesta. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, ya Tuhan kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid, memuja dan memuji segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta raya ini. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari-Mu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Kau berkahi, yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, dapat merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami ingin mengenal-Mu, kami ingin menuju-Mu, kami ingin menerima ilmu pengetahuan dari-Mu yang membawa kami menemui-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta alam ini, yang mengisi segenap ruang kosong di dalam kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami bertumbuh dalam kematangan kesadaran sehingga memahami jati dirinya sendiri, memahami kesejatian-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami haturkan terima kasih rasa syukur yang tak terhingga. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Ya Allah Tuhan kami, izinkanlah mulai saat ini dan selamanya pengetahuan-Mu membawa kami menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat perahu guru yang dirahmati, disayang Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat malam ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan berdiskusi, berbicara tentang takwa dan keutamaan orang-orang yang bertakwa ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa dan menjadi imaman lil muttaqin. Lil muttaqina imaman gitu, pemimpin imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bicara tentang takwa, kita akan awali dari sebuah pertanyaan. Apa yang dinilai Allah atas manusia? Apa yang dinilai Allah terhadap manusia? Di dalam surah Al-Hujurat, ya, kita share dulu ayatnya ya. Nah, Al-Hujurat sebentar. Ya, 49:13. Ya, silahkan siapa yang mau mengawali dibaca terjemahannya boleh. Boleh, Ustadz? Oke, mangga silakan Bapak Hadi. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sadaqallahul adzim. Apa yang dinilai Allah dari seorang manusia? Ya. Kalau kita ingat hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang, Allah tidak melihat seseorang dari gambar tubuhnya, Allah tidak melihat dari fisiknya, suar wala ajsam, walakin Allah, tetapi Allah melihat manusia dari hati dan amal perbuatannya gitu. Amal dan perbuatannya. Di ayat ini dikatakan apa? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ya, jadi tidak dilihat lagi jenis kelamin apa laki, apa perempuan, bangsanya apa. Di mata Allah adalah yang mulia itulah yang paling bertakwa gitu ya. Orang yang bertakwa, orang yang mulia di sisi Allah. Kalau begitu, kalau kita ingin mulia di sisi Allah harus bertakwa, harus bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa? Pertama, karena Allah akan memuliakan orang-orang yang bertakwa. Allah akan memuliakan orang yang bertakwa. Bukankah kita ingin mulia? Maka kata kuncinya takwa. Ya, surat 2 ayat 212. Silakan. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Ya, padahal orang yang bertakwa itu lebih mulia. Mulia. Ya, berarti jika kita ingin mulia di sisi Allah harus bertakwa kuncinya.
Yang kedua, apa alasan kita bertakwa? Apa motivasi kita bertakwa selain ingin mulia? Allah itu sangat menyukai orang yang bertakwa. Dan Allah juga beserta orang yang bertakwa. Surat 16, 128. 16, 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah, ini sesungguhnya nih. Innallaha sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jika kita ingin senantiasa beserta Allah, disertai Allah, kata kuncinya bertakwa. Karena Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Takwa. Ya, yang kedua. Yang ketiga, Allah akan menghapus dosa orang-orang yang bertakwa. Jadi jika bertakwa, maka dosa-dosanya akan dihapus. Dihapus. Nah, gitu. Surat 8 ayat 29. Hai orang-orang yang Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Oke, Bapak Ibu, kira-kira kita hidup bebas dosa apa nggak pernah dosa ya? Wah, Ya, Ya, Sering berbuat dosa. banyak dosanya gitu. Nah, betul. iya. Kata Allah apa? Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Ingin diampuni Allah, takwa. Ya, ingin beserta Allah, takwa. Takwa. Ingin dimuliakan Allah, takwa. Kita mati, ingin baik apa ingin buruk nih? Betul. Baik. Ingin Ingin baik. ingin ingin suul khotimah apa husnul khotimah? Husnul Fatimah. Betul. Ah, apa syaratnya? Takwa. Takwa. 16, 30 sampai 32. 16, 30. Silakan. ganti Pak Kang Iip. Oke, boleh diganti siapa? Ya, Bu Uken boleh. Ken, mana Ibu Ken? Halo, salam Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, salam. Silakan Ibu. Baik, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Oke, lanjut Ibu. Yaitu surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, Satu lagi, yaitu. yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Ibu Ken tinggal di mana? Di Manggarai, Pak, Jakarta Selatan. Oh, Manggarai, Jaksel ya. Ibu ingin Iya, diwafatkan dalam keadaan baik. ingin sekali, Pak Ustadz. Nah, Amin, ya Allah. apa kata kuncinya? Bertakwa. Takwa, Takwa. buat baik. Orang yang Takwa. bertakwa
orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Malaikat datang baca apa, Bu? Baik. Salamun Alaikum. alaikum. Jadi datangnya juga baca Baca salam. salam. Kira-kira wafatnya senang apa bahagia, Bu? Senang dan bahagia. Ah, gitu. Jadi ada orang yang wafatnya bahagia, Bu. Didatangin malaikat, diucapin salam ya. Ya, Nah, itulah orang yang wafatnya husnul khotimah. Fatimah. Wafat dalam keadaan baik. Baik. Kata kuncinya takwa. Bertakwa. takwa gitu. Kalau takwa dimuliakan derajatnya. Kalau takwa Allah suka. Kalau takwa dihapus dosa. Kalau takwa wafatnya dalam keadaan Ya, baik dan akan masuk surga. Jadi kunci surga apa? Takwa. wa. Surat 3 ayat 15. 3:15. Boleh ibu lain. Ya, Bu Tulis Endang. Bu Endang ada Ibu Endang. Halo. Halo, Nah, Bu, Assalamualaikum. salam Ibu Endang di mana? Saya di Karadenan, Cibinong, Oh, Pak. Cibinong, Bogor, tetangga dong ini mah. Masya Allah. Ya, Surat Ali Imran ayat 15. ya. Ya baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada apa, Bu? Ada Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi orang yang bertakwa disiapkan apa? Surga. Siapkan surga. Nah, kalau ibu masuk surga dapat istri apa dapat pasangan, Bu? Buat pasangan. Ini yang bacanya ibu masuk surga kok dapat istri ya? Jadi istri makan istri dong. Jadi istri-istri itu pasangan ya, Bu ya. Wa azwajun mutahharoh, pasangan yang suci ya, Bu ya. Pasangan yang suci itu tidak mungkin menyakiti, tidak mungkin selingkuh ya, Bu ya. Tidak mungkin KDRT ya. Iya gitu. Halo. Siap, Pak Iip. Oke, siap. Nah, jadi untuk orang yang bertakwa disiapkan surga dan diberikan pasangan yang suci ya, Bu ya. Insya Allah pasangan kita di dunia juga pasangan yang suci ya. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Emang ada pasangan yang suka berpaling ke lain hati? Ada. Ada. Berpaling ke lain body ada memang. Ada juga ya. Nah, Ada, Pak. ini pasangannya nggak suci nah kalau begitu ya. Mandi. Iya. Nah, berarti kurang apa nih kira-kira, Bu? Kurang bertakwa. Kurang takwa. Iya, karena kalau orang bertakwa, pasangannya pasti dipasangkan dengan pasangan yang suci tadi, Bu. Betul. Iya, jadi ini mah introspeksi aja ya. Ya kalau terjadi gimana? Ya itu kan teguran aja buat kita. Oke, lanjut. Jadi kenapa kita bertakwa? Karena Allah akan memuliakan orang takwa. Surat 2:212. Allah menyukai dan beserta orang yang bertakwa. Surat 16:128. Kemudian apa? Allah akan menghapus dosa orang-orang yang bertakwa, menghapus kesalahan dan mengampuni dosa. Berikutnya apa? Allah akan mewafatkan orang yang bertakwa dalam keadaan baik ya. Ya. Surat 16:30 sampai 32 dan Allah akan memasukkan ke dalam surga Surga. dan mereka akan diberikan pasangan-pasangan yang Si. suci dan yang paling penting juga adalah
jika kita bertakwa, Allah akan memberi solusi jalan keluar dari setiap masalah hidup kita dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, namanya hidup kira-kira Bu selalu ada masalah nggak ya? Ada. Nah, tetapi yang penting kan bukan masalahnya ya, tapi solusinya kan? Ya, sekecil apapun masalahnya, kalau nggak tahu solusinya pusing nggak Bu? Sing. Pusing. Sing Pak, jujur Pak. Iya, tidak ada masalah besar kalau tahu solusinya. Ya, Yang penting kita dapat solusi. Nah, janji Allah jika bertakwa pasti ada solusi. solusi. Gitu ya, Bu ya. Apa solusi kehidupan takwa ya, Bu? Mm-mm. Surat 65 ayat 2 dan 3. Ya, paling banyak masalah kan masalah keluarga ya. Coba baca. Halo. Mangga, silakan sekarang bisa, Bu. Ya, Bu Tri. Ibu Tri. Ya, Salam Ibu Tri. Ibu Tri di mana? Ustaz, di Pasar Genjing, Pak, Cempaka Putih. Oh, Cempaka Putih ya. Oke. Silakan Ibu. Ya, ya surat At-Talaq ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Bagi Ya, siapa jalan keluar, Bu? bagi orang yang bertakwa, Ustaz. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jalan keluar apapun masalahnya. Gitu ya, Bu ya? Oke, lanjut ayat tiganya apa? Dan Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan hmm, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ibu Tri pernah mengalami peristiwa ini, dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu rezeki anak takwa. Itu rezeki orang takwa dari arah yang tidak disangka-sangka gitu, Bu. Nggak nyangka. Jelek, gitu ya, Bu ya. Ya, kalau kita belum pernah mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka, berarti kurang apa, Bu? Takwa. Kurang takwa. Ada aja rezekinya, Bu, orang takwa itu ya. Bahkan dari arah yang tidak Terduga, disangka, diduga-duga. terduga gitu ya. Begitu. Nah, jika begitu, kira-kira Bu semangat nggak jadi orang takwa? Harus Semangat. Harus, Sangat. harusnya kan semangat, gitu kan? Allah memuliakan orang takwa, Allah menyukai orang takwa, Allah beserta orang yang bertakwa. Allah akan mengampuni dosa orang yang bertakwa. Allah akan mewafatkan orang bertakwa dalam keadaan baik. Allah memasukkannya ke dalam surga dan Allah akan memberikan jalan keluar dan memberi rezeki yang tidak diduga-duga. Kira-kira mau nggak jadi orang takwa ya? Mau. Mau. Mau banget, Iya, Pak. mau banget, Bu. Apa keutamaan, apa fadilah, apa keuntungan orang-orang bertakwa, Bu? Orang bertakwa itu tadi jaminannya surga. Ya, sudah dibacakan ayatnya tadi ya. Orang bertakwa dijauhkan dari neraka. Mesti dibaca ayatnya. Tambahin lagi ya. Ini cerita keutamaannya nih. Orang bertakwa itu dijauhkan dari neraka. 92 ayat 17. 92 ayat 17. Silakan. Ya, Miss Jung.
Miss Jum. Ah, jauh dari Aceh nih. Halo, Aceh kemana Aceh? Oh, nggak ada. Ya. Mantap. Kalau gitu Ibu Kurnia, Bu Neni, Kurnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. orang neraka bakal dijauhkan dari Orang yang bertakwa orang bertakwa, dijauhkan dari apa, Bu? dari Ah, neraka. Iya, gitu ya. Siap. Jadi orang takwa kira-kira bakal masuk neraka nggak, Bu? Tidak, Pak. Iya, dijauhkan. Orang takwa tidak mungkin tersentuh api neraka. Neraka. 3961. Tambah ya, Bu, ini pendek nih ayatnya ya. Baik. Iya, 39 Az-Zumar ayatnya 61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Iya, mau disentuh api neraka, Bu? Tidak. Ah, Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab neraka itu, Bu. Dan tidak pula mereka berduka Cita. cita. Aduh, jadi orang takwa bahagia sekali ya, Bu ya. Amin. Aduh, amin. Matinya juga husnul khotimah, ya, Bu. Masuk surga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita cerita berikutnya. Terus bagaimana cara kita bertakwa? Apa cirinya orang yang bertakwa, Bu? Ya, kita akan sebutkan satu. Ciri orang-orang yang bertakwa. Kita lihat surat 3, 133. 133. Oke. Siapa lagi, Ibu? iya, boleh. Mas Fadil. Mas Fadil. Oke. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oke, lanjut. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Satu lagi. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Oke, Sadaqallah. coba kita inventarisir, Bu. Inventarisir. Orang bertakwa itu siapa? Yaitu satu, Orang yang menafkahkan menafkahkan hartanya hartanya baik lapang maupun sempit, sempit. Satu. Yang kedua, sabar menahan, sabar, menahan amarah. Marah. marah. Nafsu amarah. Gitu. Ini kan orang yang menahan amarah harus sabar ya. Boleh marahin anak-anak ya, Pak? Masa guru marah-marah sama murid? Nggak boleh tuh, Pak. Kalau guru marah-marah sama murid, nanti murid marah sama siapa? Sama Nggak tembok. ada takwa Sama namanya. temennya, Bu. Sama temennya nanti. Nah, iya, iya. Ketika anak dimarahin, luka nggak hatinya, Bu? Luka, Pak. Luka, Nah, luka nggak jiwanya, Bu? luka. Luka, Nah, Pak. dimarahin, luka jiwanya. Dimarahin, luka jiwanya. Nanti luka-luka-luka numpuk, Bu, satu ketika meleduk tuh. Iya, betul. Iya.
Orang yang bertakwa, satu, orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Sempit. Ini inventarisir nih, satu. Dua, orang yang sabar menahan Amarah. Menahan amarah. nya, ya. Apalagi guru, masa guru menganiaya muridnya ya Bu ya. Iya, Pak. Ya. Sopan. Aduh, gimana nih? Yang ketiga apa? Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas memaafkan kesalahan orang Lain. lain. Ya. Oke, yang berapa nih? Tiga ya. Ya. Tiga, empat. Selalu berbuat Baik. baik. Empat. Selalu berbuat kebajikan. Selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Yang kelima. Yang kelima apa? Dan mereka tidak meneruskan kebencian. Nah, selalu mohon ampun Ampun. terhadap dosa-dosa. Ya, jika mereka salah, segera ingat Allah dan memohon ampun dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sama. Ini yang kelima, Kelima. selalu memohon Ampun. ampun. Nah, berapa nih cirinya orang takwa? 5. Oke, coba cek. Yang pertama, ada nggak? Menafkahkan Memberikan, Ada nggak ini? menafkahkan hartanya dalam hanya Sempat baik atau waktu lapang maupun sempit. Nah, sudah dikerjain? Udah? Oh, insya Allah Insya Allah, Ustaz. Insya Allah apa nih? kerjakan. lakukan. Jadi orang takwa itu tidak boleh Pelit. boleh pelit, medit boleh medit. Buranya sempit. Nah, tidak boleh medit, koret kopet, merege hese, keke demengkene, merepet ya. Nggak boleh ya. Nah, satu orang takwa tadi tidak pelit ya. Tuh. Nah, yang kedua sabar menahan amarah sudah. Belum maksimal. Belum Belum maksimal. Belum nggak maksimal, apa-apa. Ustaz. Yang ketiga ikhlas memaafkan kesalahan orang udah. Insya Insya Allah. Allah. Masih ada dendam nggak? Sedikit banget. Betul. Sedikit. Kesel sih tetap ada. Iya, gua maafin tapi masih ada keselnya Iya. juga ya, nggak Bilang apa-apa. masih gendeng. Masih ada. Dan orang bertakwa tuh gemar berbuat baik. Ya, kita kalau lagi mood aja berbuat baik ya. Setiap hari jangan lupa berbuat baik? ya. Oke, yang kelima selalu mohon Ampun. ampun. Berapa kali Bapak Ibu istighfar sehari? Tidak terhitung. Wow, keren. Tak terhitung. Tak terhitung tuh nggak ada hitungannya, nggak pernah apa gimana nih, Bu? Nggak sempat ngitung, Pak. Oh, nggak sempat ngitung. Pokoknya mah kapan saja istighfar terus ya, nggak pernah dihitung ya, Bu ya. Iya, istighfar mah terus gitu. Oke, berikutnya kita lihat suratnya surat 2883 ya. 2883. Ya, silakan yang lain. Ya, Mbak Resti. Hohos. Surat Al-Qasas. Halo. Halo, Mbak Resti ada? Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa, Bu, di sini ayatnya, cirinya? Tidak sombong. Tidak ingin sombong dan tidak berbuat kerusakan di Bumi. bumi. Ya, ingin aja enggak ya? Ya. Orang bertakwa itu tidak ingin sombong dan tidak juga berbuat kerusakan di bumi. Ya, jangan membuat kerusakan di bumi, termasuk jangan membuat kerusakan, jangan merusak keridhaan orang gitu ya. Jangan merusak keridhaan, jangan merusak bumi namanya, Bu. Buang sampah sembarangan rusak nggak bumi, Bu? Rusak. Iya, hutan digundulin rusak nggak, Bu? Nah, rusak. Nih bumi Rusak. rusak. Gitu, Bu ya. Jangan merusak bumi ya.
Buanglah sampah pada tempatnya. Ternyata sungainya mampet banyak sampah. Kenapa? Kata orang-orang kan sungai tempat buang sampah. Ya, salah deh. Air mampet datang hujan Banjir. rusak nggak Bu? Rusak, Pak. Rusak, ekologinya rusak. Ya, wah banyak banyak. Sudah banyaklah pembakaran hutan, pembabatan hutan. Udah banyak tuh illegal logging. Rusak nih bumi ya Bu ya. Iya. Tambang yang tak terkendali, eksploitasi berlebihan ya. Ya, betul. Aduh, ini orang nih nggak pada takwa ya. Kenapa ya? Jadi ciri berikutnya apa nih yang keenam? Orang takwa itu tidak sombong Sombong, dan tidak tidak merusak suka bumi. membuat kerusakan di Bumi. bumi. Oke, lanjut lagi surat 2 177. 2 177. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari Hmm. kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang yang bertakwa. Siapa di bu ayat ini? Siapa cirinya nih? Ayo, inventarisir lagi. Di Orang ayat yang memberikan harta kepada anak-anak dan kerabatnya. dari atas. Mana? Dari atas nih. Ialah Orang yang beriman kepada Allah. Allah, hari kemudian kemudian. malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janji, orang yang sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam peperangan di kelas, ya Bu ya. Halo? Ya, Pak. Ya, coba inventarisir orang bertakwa adalah orang yang mengimani dan menjalankan rukun Iman. iman. Orang yang menjalankan rukun Iman. Islam. Selalu menepati janji. Sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan, dan sabar dalam peperangan. Ibu datang ke kelas ngajar, Bu. Perang nggak, Bu? Perang, Pak. Oh, perang batin ya, Bu ya. Aduh, gimana nih? Berkecamuk ya. Apalagi kalau anak didiknya, aduh, pada tidak susah diaturnya, misalnya, Bu ya. Betul, Pak. Susah diatur, apa kita belum tahu strategi ngaturnya ya? Bisa dua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Harus dikolaborasi, Pak. Kolaborasi gimana? Aduh, ini anaknya yang susah diatur, apa gurunya yang nggak bisa ngatur ya? Gitu. Gurunya belum ketemu triknya, Pak. Nah, belum ketemu Iya, triknya nih. makanya Iya, makanya gurunya harus smart, harus cerdas, nyari solusi ya, Bu ya. betul, Pak. Gitu. Aduh, gimana ya mesti training motivasi nih gimana ya caranya supaya semangat ngajar nih ya. Yang masuk kelas bingung, Pak. Nah, kelas bingung. Aduh, muridnya tambah bingung lagi kan gitu. Gimana ya supaya anak saya benar ya? Gitu, Pak. Nah, gitu. Makanya benerin dulu dirinya sendiri. Iya, Jadi takwa dulu tuh. betul, Pak. Oke, nah udah berapa item tuh ya? Ah,
Mereka itulah orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Satu lagi tambah ya, 3954. 39. Az-Zumar ayatnya 54. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Berikut. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Berikutnya. Terus. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok akan agama Allah. Satu lagi nih masih koma ya, 57-nya. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa, orang yang dapat petunjuk. Ya, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentu aku termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti diberi petunjuk. Orang yang bertakwa itu orang yang berpetunjuk. Ya, jangan sampai kita menyesal tidak jadi orang takwa gitu ya. Banyak keutamaan, kelebihan, fadilah orang yang bertakwa. Tentu aku termasuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tadi, Bu? Satu. Ayo, apa tadi inventarisirnya? Satu. Menafkahkan harta Nah, menafkahkan harta lapang maupun sempit. sedikit, Dua, sabar menahan amarah, amarah. Tiga, ikhlas ikhlas memaafkan memaafkan kesalahan orang lain, orang. Selalu berbuat kebaikan. kebaikan, Selalu mohon ampunan, ampun. Tidak sombong, dan tidak tidak suka membuat membuat kerusakan kerusakan di di muka bumi. atau di bumi, Menjalankan rukun iman dan rukun dan Islam, rukun Islam. Selalu menepati janji, janji. Sabar dalam kesempitan dan penderitaan dan juga dalam peperangan. Oke, nah terakhir apa? Orang yang bertakwa itu orang yang lalu mendapat mendapat petunjuk. petunjuk. Orang yang takut terhadap azab Allah. Ada berapa item, Bu? Banyak Pak tahunnya. Banyak banget. Aduh, kira-kira kita pantas nggak jadi orang takwa ya? Insya Allah Pak. Oke, dari semua item apa yang belum ada berapa item? Iya betul betul. Nah, Sudah. di list aja satu, dua, udah ada belum ya? Kalau belum kan disempurnakan. Nggih. Nah, berarti kita mesti berusaha berproses menjadi takwa. Kapan kita memulai takwa? Dari mana mulainya takwa itu dari semua item tuh mana dulu ya? Nggih. Nah, maka bertakwalah sesuai kesanggupan. Ibu tadi kasih nomor nggak ada berapa item tadi, Bu? 10, Hmm, 10, 10, 11, 12. 11, Halo, yang lain hitung? 12, 12. 12 Bu, udah? Oke. 12. 13. Dari 12 item tadi, kira-kira yang mana yang didahulukan kalau mau ada apa namanya dibuat prioritas, Bu? Nggih, Pak. Nah, kayak gini kan ayatnya, bertakwalah sesuai dengan kesanggupan masing-masing ya. Mana, Pak? Nah, 64, 16. Oh, alah. 64 ayatnya 16. Silakan. Ya, bahasa ya, Pak. Oke, silakan Ibu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah. Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu
Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari 12 apa 13 tadi, Bu? 13, Pak. Dari 13 item, kalau mau diprioritaskan yang mana yang pertama diduluin, Bu? Itu di situ. Halo? Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ah, kesanggupan tiap orang sama apa beda, Bu? Beda, Pak. Beda. Jadi boleh nggak kita memaksakan ah, apa namanya itu ukuran ketakwaan kita kepada orang lain, Bu? Tidak, Pak. Seperti baju, kita enak pakai baju, belum tentu enak di orang ya. Ya, Ukurannya beda-beda, Pak. makanya bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan tiap orang berbeda kesanggupanmu. Makanya tidak boleh kita menilai, mengukur kesanggupan orang lain dibandingkan dengan kita. Karena nggak sama, Bu ya. Ya, Pak. Dengarlah serta taatlah dan, nih ayatnya nih. Nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya. Barang siapa yang tidak kikir, itulah orang yang beruntung. Jadi dari 13 item tadi, Bu, nominasinya apa? Urutan yang paling penting apa dulu? Oh, tidak pikir ya, Pak ya. Nah, jangan pelit aja dulu ya. Ya. Gitu. Jadi dari 13 kan yang pertama tuh yang disebut ya. J. Menafkahkan harta lapang maupun sempit. Yang penting jangan pelit aja dulu. Jangan kikir aja. Mereka lah yang beruntung. Jadi tidak pelit saja sudah beruntung. Apalagi semua itemnya dapat tuh. Insya Allah, Bu. Tapi semuanya berawal dari sifat ini. Sifat dermawan. Ya, kalau sudah dermawan, tidak pelit, nanti ngikut tuh jadi sabar, jadi pemaaf, jadi gemar berbuat baik, mudah mohon ampun, dan seterusnya tuh. Kalau awalnya udah pelit, kesononya nggak sabaran, Bu. Iya. Susah maafin orang juga, orang pelit. Nah, gitu. Saya, Pak. Ya, makanya tadi. Nah, yang diutamakan apa? Jangan pelit aja dulu ya. Nanti yang lain ngikut, alhamdulillah. Nah, gitu. Kenapa orang pelit itu orang sombong? Allah tidak suka orang yang pelit. Gitu ya. Coba lihat ayatnya. Bahkan orang kikir itu jadi kafir berikutnya, Bu. 436. Ya, silakan. Siapa lagi? Lanjut Bunda, nggak apa-apa. Oh, lanjut, boleh. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dari tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Siapa orang sombong dan membanggakan diri? Lanjut. Siapa? Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Mengapa tidak boleh kikir? Karena nanti akan disiksa, Pak. Karena dia kafir. Ya, Bu ya. Nah, gitu. Makanya mengapa urutan pertamanya nggak boleh kikir? Orang yang kikir menyuruh orang lain berbuat kikir, menyembunyikan karunia. Ya udah, kami sediakan untuk orang kafir siksa. Jadi kalau kikir ujungnya kafir itu, Bu. Ya, makanya jangan pelit aja dulu ya. Siapa? Tidak boleh punya ilmu, jangan pelit. Punya pengalaman, jangan pelit. Punya rezeki, jangan pelit. Ya, Bu ya. Kalau pelit, medit, koret, kopet tadi ya, Bu ya. Aduh, buat nih hatinya nanti berpenyakit. Ya, Allah juga nggak suka ya orang kikir ya.
Masuk dulu Jadi ya. proses memulai ketakwaan dimulai dari kesanggupan masing-masing. Syukur-syukur diawali dari tadi, jangan pelit, Pelit, jangan kikir. kikir. Ya, gitu. Apa sarananya? Apa remaining sistemnya? Supaya kita bertakwa. Makanya diajarkan rukun Islam, bersahadat agar takwa, sholat agar takwa, zakat agar takwa, puasa agar takwa, haji pulangnya agar takwa ya Bu ya. Iya. Kita lihat syahadat 2 ayat 21. Ya, Pak Adi. Pak Adi, Pak Adi. monggo. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Sembahlah Tuhanmu agar apa? Agar bertakwa. Agar bertakwa. Setelah bersyahadat diperintahkan sholat. 672. Lanjut, Bapak. Baik, Ustaz. Dan agar mendirikan sembahyang serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Wa an aqimus sholah wattaquhu. Dan dirikanlah sholat agar bertakwa. Oh, jadi sholat agar takwa. Puasa agar apa? Takwa juga, Pak. Agar takwa juga. Surat 2, 183. Lanjut. Ibu Ken. Ibu Ken. Baik, Bu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya, diwajibkan puasa supaya apa, Bu? Supaya takwa, Pak. Supaya takwa. Ya, sahadat supaya takwa. Sholat agar takwa. Puasa agar takwa. Zakat supaya takwa. 7156. Oke, silakan. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Menunaikan zakat supaya apa, Bu? Takwa. Supaya takwa. Supaya makin bertakwa. Makin Ya. takwa. Ketika orang menunaikan zakat, pelit apa kikir, Bu? Tidak, dia menunaikan Nah, kewajiban. berarti ketika dia berzakat, dia lepas dari sifat apa? Kikir. Kikir. Orang takwa boleh kikir nggak tadi? Tidak. Nah, jadi zakat supaya apa? Bertakwa, Pak. Dan tidak Supaya kikir. takwa gitu, supaya jangan pelit. Pelit. Tidak pelit kan ciri orang takwa ya. Gitu. Ya. Jadi syahadat agar takwa, sholat agar takwa, puasa agar takwa, haji agar takwa. Ya, coba lihat hajinya nih. Surat haji, surat 2, 197. Eh, bener nggak? Oh iya, bener. Haji, ya. Ya, Halo, lanjut Pak Ustadz. Ya. lanjut. Ya, baik. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.
Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rapat, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal, Jadi orang disuruh berhaji agar apa, Bu? agar takwa. Agar takwa. Sebaik-baik bekal pergi haji apa? Bekalnya takwa. Takwa. Boleh nggak bawa rendang? Boleh aja sih. Boleh. Ada Pak yang Bawa, bawa, Pak. bawa sambal boleh nggak, Bu? Boleh. Asal jangan ketahuan di pesawatnya bau terasi. Nanti repot urusannya ya. Bukan bawa, Pak, kemarin. Oh Oh, baru pulang, Bunda. iya, silahkan bawa rendang, silahkan bawa abon. Yang penting takwanya jangan ketinggalan. Ya, berbekalah sebaik-baik bekal haji adalah takwa. Berarti selama haji nggak boleh pelit. Sedikit, Selama haji, sombong, selama haji tidak boleh, harus sabar menahan amarah, Amarah. tetap memaafkan, tetap sabar, berbuat berbuat baik, banyakin baik, mohon ampun, jangan ampun. sombong, jangan yang tadi tuh Bu ya. Eh, Nah, gitu. tidak merusak bumi, Iya, selama haji Ka'bah itunya kiswahnya disobekin. coret-coret, Pak. Iya, dicoret-coret. Pergi ke Gua Hiro dicoret-coret. Pergi ke apa tuh Coba Bukit Rahmah, Bukit Rahma dicoret-coret. Ah, gimana sih orang pergi haji kok ngerusak sih? jelas ya, Pak. Di maktabnya, oh ngerusak lagi. Buang sampah sembarangan. Maaf, BAB nggak disiram. Waduh, temennya kepusingan, Bu. Aduh, gimana nih pergi haji tapi ngeri jadi nyusahin orang ya gitu ya. Nggak jelas nih orang. Nah, nggak jelas ini pulang haji jadi haji apa nih, Bu? Ya Haji juga jelas, mabur. Pak. Oh, haji. Orang mah hajinya haji mabrur ya, Bu ya. Iya, Pak. Ini jadi haji mabur ya, Bu. Orang pulang haji mabrur, ini pulang haji mabur. Bur. Mabur, kabur. Nggak boleh dubur ya, Pak. Nah, aduh. Baik. Jadi aneh kan kalau orang menjalankan rukun Islam, udah bersyahadat, udah sholat, udah zakat, udah puasa, haji, tapi nggak takwa-takwa. Sayang ya, Pak. Sayang Bu, pulang haji makin pelit kan repot. Coba. Aduh, pulang haji harus lebih dermawan kan, lebih sabar, lebih pemaaf, itu menepati janji. Pak Haji kok mengingkari janji ya? Ciri orang takwa kan menepati janji ya. Iya, Pak. Iya, begitu Bapak Ibu. Ini ciri supaya takwa ada sarananya diingetin tuh. Ya gitu. Oke, berikutnya apa? Berikutnya semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Gitu Ibu Amin. Bapak semuanya. Insya Amin, insya Allah. Allah. Kak Silakan. Ingrid boleh izin bertanya? Iya, mau ditawaran bertanya sebetulnya silakan bertanya. Iya, terima kasih Kang Ya, Iik. Itu silakan. tadi ada di poin berapa ya yang Hmm, kaitannya dengan memerdekakan hamba saya iya. tuh, Hmm. terus sama berserah diri. Nah, itu berserah diri tuh ukurnya seperti apa ya kalau di saat kita punya masalah yang rasanya kok kayaknya, aduh gimana ya ini gitu. Ada kegalauan, terus harus kayak gimana yang disebut berserah diri. Nah, ini ada Terima ayat. kasih Kang Iik. Oke. Salah satu ciri orang takwa memerdekakan hamba Sahaya. sahaya. Nah, wafir riqob. Banyak orang yang diperbudak, Bu. Banyak orang yang diperbudak. Diperbudak jabatan. Diperbudak hawa nafsu. Diperbudak oleh sistem yang tidak mendidik. Diperbudak lingkungan yang tidak mendewasakan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kebanyakan orang itu budak, Bu, hamba sahaya namanya. Ya, termasuk tadi diperbudak hawa nafsu, diperbudak dunia, diperbudak jabatan, ya, Bu ya.
diperbudak keadaan, diperbudak apapun, Bu. Nah, orang takwa itu adalah orang-orang yang punya inisiatif bagaimana melepaskan perbudakan, melepaskan hamba sahaya namanya, Bu. Ya, misalnya gini, ada orang yang eh, tidak tidak bisa lepas dari misalnya dari kebiasaan apa, Buruk ya. apalagi dari obat-obatan atau dari keadaan yang mencekik dia, Bu. Nah, orang bertakwa itu orang yang selalu mencari inisiatif bagaimana melepaskan dia dari perbudakan itu. Istilahnya memerdekakan hamba sahaya, Bu. Ada orang yang kesulitan ekonomi, Bu. Sehingga dia melakukan sesuatu yang sebetulnya nggak cocok buat dia. Tapi karena desakan ekonomi, dia jadi diperbudak gitu oleh keadaan sesuatu, melakukan sesuatu yang sebetulnya nggak wajar gitu ya. Diperbudak juga. Ya. Diperbudak jabat. Banyak diperbudak tuh, Bu. Nah, yang paling berat tantangan tuh ada orang yang diperbudak kebodohan, Bu. Melepaskan kebodohan kan tidak mudah ya, Bu ya. Ada orang-orang yang sulit lepas dari kondisi tadi, dari kebodohan. Biasanya kalau udah diperbudak kebodohan, kesannya miskin. Kebodohan, kemiskinan, kemiskinan, kebodohan. Bagaimana kita memotong kemiskinan? Dicari sebab kemiskinan apa? Kebodohan. Makanya pengentasan kemiskinan harus diawali dengan pengentasan kebodohan. Bagaimana anak bangsa ini menjadi cerdas, Bu. Kalau udah cerdas, dia mikir pasti bangkit keluar dari kemiskinan. Ya, kalau mau diutamakan, lebih duluan mana? Ngasih makan apa ngasih pendidikan, Bu? Makan. Nah, sebelum belajar, kasih makan dulu, biar belajarnya, mikirnya, makanya Bisa. jangan stunting ya, gitu. Harus sehat anak bangsa ini. Nah, supaya sehat kan mesti diperhatikan dari mulai ibu hamil, ibu melahirkan, anak kecil nanti ke posyandu terus, itu mesti terus sampai. Nah, itu kan apa namanya? Ya termasuk juga tadi memerdekakan perbudakan atau hamba sahaya. Tugas guru membebaskan hamba sahaya, membebaskan perbudakan dari kebodohan tadi. Tuhan. Kebodohan, Bu. Biasanya gini, ada orang yang nggak mau belajar masalahnya, Bu. Kenapa? Karena kebodohannya gitu. Mm-mm. Nah, itu kan perbudakan juga diperbudak oleh oleh kebodohan tadi, Bu. Nah, kalau bodoh jadi miskin kan gitu. Dan seterusnya. Nah, ada kalimat apa tadi berserah diri, Bu? Ya, Yang mana ya tadi ayatnya ya? di bawahnya ya. Setelah setelah ayat yang tadi di nomor berikutnya deh dua kali dari yang tadi Kang Ib. Saya lupa juga nggak terlihat Oh, saya. ada yang ingat gak poin yang berserah diri di mana ya? Kan tadi orang takwa itu kalau diulangi lagi, menafkahkan harta lapang sempit. Hmm. Sabar menahan amarah. Dua. Tiga, ikhlas memaafkan. Empat, selalu berbuat baik. 4 deh, Pak. Lima, ya. Enggak 4 kayaknya. Yang keempat itu kan selalu berbuat kebaikan. Baik. Iya. Lima, selalu mohon Ampun. ampun. Yang keenam, tidak sombong. Bohong. Tujuh, tidak membuat kerusakan Kan di bumi. bumi. Yang kedelapan, menjalankan rukun iman. Iman. Kesembilan Sembilan, rukun menjalankan Islam. rukun Islam. Sepuluh, menepati Janji. janji. 11, sabar dalam Benar. kesempitan. Sabar dalam penderitaan. Dan Mm-mm. sabar dalam peperangan. Mm. Yang berikutnya selalu orang yang berpetunjuk. Tunjuk. Takut azab Allah, Bu. Nah, ayo. Yang berserah diri yang mana, Bu? Setelah tadi setelah 12 apa ya? Saya juga nggak terlalu kelihatan nih. Nah, gitu. Di mana ada yang nyatet? Ada teman-teman mungkin yang setelah tadi yang hamba bersahaja, memerdekakan Mendirikan sholat, menunaikan itu. ini kan masuk rukun Islam nih. Ah, Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janji. Dan orang yang sabar dalam Ya. kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Berserah diri di situ, Pak. Yang mana? Coba deh.
Ayo. Takoum. Nah, lo berserah dirinya di mana, Bu? Ada, makanya teringat banget. Ah. Tapi nggak setelah yang hamba saya tuh berapa ya? Oh, iya. Ini ayatnya tadi 39 saya ingat ya. 39 mulai 56 kalau nggak salah ya. 9. Ini. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah. Ini paling ya. Ya, ya Ah, Kang ini. Iin. Wa anibu ila robbikum wa aslimu. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Ini Bu maksudnya Bu? Iya, iya betul Kang Nah, Iin. apa tadi pertanyaannya? Maaf. Nah, pertanyaannya bentuk berserah diri itu seperti apa kalau seandainya memang eh, ingin Nah, berserah diri gitu. wa aslimu dari kata aslama. Aslimu berserah dirilah. Aslama artinya berserah diri. Lihat surat 3 ayatnya 83. Ya, silakan dibantu. Ya, Mas Fadil minta bantuan. Maka apakah mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya berserah diri? Diri. Nah, ini bahasa Arabnya aslama. Aslama kata kerja berserah diri. Aslimu kata perintah berserah dirilah. Berserah diri itu bagaimana? Berserah diri kepada Allah itu seperti apa? Berserah diri kepada Allah berarti berserah diri kepada agama Allah. Agama itu isinya aturan, perintah dan larangan, ya Bu ya? Ya, Oke. Berserah dirilah kepada Allah. Gimana maksudnya? Berserah diri kepada agama Allah. Agama itu adalah aturan yang di dalamnya ada perintah dan larangan. Berserah diri berarti patuh melaksanakan perintah, patuh meninggalkan larangan Allah. Pertanyaannya, aturan Allah, perintah dan larangan Allah, petunjuknya ada di mana Bapak Ibu? Al-Quran. Al-Quran berarti langkah awal berserah diri kepada Allah harus apa dulu? Memahami, membaca. Nah, kembali ke modul pertama. Berserah diri kepada Allah, ikuti aturan Allah. Aturan Allah ada di dalam Quran, berarti laksanakan Quran. Gimana kita melaksanakan Quran kalau nggak paham? Berarti harus paham. Bagaimana kita paham kalau nggak belajar? Berarti harus belajar. Awal belajar adalah baca. Gimana kita mau belajar nggak mau baca? Awal baca Qurannya harus dibuka. Supaya dibuka harus punya Qurannya. Itu dulu modul pertama kan? Masih ingat ya? Baca Qurannya, pelajari Qurannya, pahami isinya, laksanakan ya Bu ya. Laksanakan, siarkan, baca lagi terus begitu. Berserah dirilah. Makanya tanda seorang muslim ketika dia menjadikan Quran sebagai petunjuknya. Surat 16 ayatnya 89. Ayo Mas Fadil minta Nah, bantuan. lanjut. Nah, Sudah, maaf. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri.
dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Orang-orang yang berserah Diri, diri. Bahasa Arabnya muslimin. muslimin. Nah, orang-orang yang berserah diri itu adalah siapa Pak di ayat ini? Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah Diri. diri. Jadi orang yang berserah diri itu sudah menjadikan Qurannya sebagai petunjuk. Tunjuk. Berserah diri itu kan menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah berarti patuh melaksanakan aturan Allah Ya, di menjadi dalamnya. larangannya. Perintah dan larangan Allah di mana? Di dalam Quran. Gitu, Bu. Kalau kitanya tidak pernah baca Quran, bagaimana belajar Quran? Kalau nggak belajar Quran, gimana kita memahami Quran? Kalau tidak memahami Quran, bagaimana melaksanakan aturan Allah yang di Quran? Kalau tidak melaksanakan aturan Allah di Quran, bagaimana kita disebut berserah diri kepada Allah, Bu? Karena Iya. nggak paham. Nah, muter-muternya begitu bolak-balik bolak begitu ya. Begitu, Ibu. Makasih Kang Ii. Makasih. Monggo. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Alhamdulillah. Oh, ada. Monggo, masih ada pertanyaannya? Halo, Ya, sudah Pak. Sepertinya cukupkah? nggak ada. Ya. Tidak. Saya Ustaz, boleh Oke, Ustaz. silahkan Bapak. Ini tadi kan ada ayat yang menjelaskan tentang kita harus sabar ya Ustaz ya. Apalagi Ya, kami ini kan sebagai guru harus nah, sabar. Mm-mm. harus sabar. Jadi ada beberapa bukan permasalahan ya, ada beberapa kasus di sekolah itu kan anak-anak itu kan untuk apa guru SD ya terutama Ustaz ya, guru SD dan guru TK gitu kan. Anak-anak itu kan belum bisa membedakan eh, kita menyampaikan sesuatu kebenaran itu karena mereka menganggap sesuatu hal yang salah itu adalah hal yang biasa. Jadi ketika Betul. kita merubah pola pikir itu, mereka menganggap kita itu adalah guru yang galak, Ustaz. Padahal kita tidak marah menyampaikan, kita hanya menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perilaku yang salah. Namun karena itu sudah terbiasa, Ustaz ya, karena sudah terbiasa di lingkungannya, akhirnya itu adalah perilaku yang salah menurut mereka apa yang kita lakukan itu gitu. Nah, saya ingin bertanya Ustadz, apakah anak-anak itu kira-kira menganggap kita sebagai guru yang galak itu karena kita tegas tadi menjelaskan bahwa yang salah adalah yang salah dan yang artinya saya sedang menjelaskan nih, tapi saya itu terlihat menegaskan bahwa itu tuh salah gitu, apalagi tentang karakter Ustadz ya. Ya, jadi mereka menganggap kita itu adalah guru yang galak gitu. Akhirnya mereka menganggap kita guru yang tidak sabaran, guru yang suka marah-marah gitu Ustadz. Mohon arahannya Ustadz, gimana itu kira-kira Ustadz? Oke, coba dibaca Pak. Maka mana? Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ulangi, Sekiranya ulangi, kamu ulangi. maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Oke, tanpa sikap lemah lembut kita dirahmati nggak Pak? Tidak. Tidak Ustaz. Nah, oke lanjut. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, ketika kita berlaku keras, bersikap keras, berhati kasar, yang terjadi apa? Mereka menjauhi. Nah, itu musuhan, Pak. Ya, terus Mereka menjauhi. Karena itu maafkanlah mereka. kenapa? Masih anak? Masih anak-anak. Anak, lanjut.
mohonkanlah ampun bagi mereka Nah, gitu. Terus, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. nah, Oh, Ngobrol. ngobrol. Jadi aja diajak dulu. diajak diajak ngobrol Ustaz ya, diajak Nah, gitu, berbicara. ajak ngobrol, bicara gitu sampai masuk pesannya nanti ke dia, ajak ngobrol Oh, dipahami. ya baik Mereka Ustaz, kan baik bisa Ustaz. dicancel untuk ngobrol aja, Iya, iya, sampaikan iya, 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 iya. pesannya gitu, teknisnya gitu. Terus, Oh iya, baik Ustaz. Heeh. Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. nah, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tawakal kepadanya. gitu. Iya, iya, baik Ustaz. Iya, 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 iya. Ya, sip. Jadi ada anak-anaknya diajak bermusyawarah. Jadi kalau mereka melakukan sebuah kesalahan, jadi kita ajak ngobrol gitu Ustaz ya. Nah, ngobrol duduk Diajak. bareng, ngobrol aja gini sampai nah masukan. Jadi sehingga mereka tidak melihat kita sosok yang galak, enggak. Oh iya, baik Ustaz. Baik, baik, Duduk baik, baik. duduk bareng aja sama mereka, ngobrol aja. Kamu siapa? Baik Ustaz. Nah, terus sampai ke situ ke poinnya. Nah, dan Baik. terusnya gitu. Kalau dari Terima awal kasih. udah keras, ya makin jauh, makin susah diaturnya. Baik Ustaz, baik, baik, baik. Oke, hatur nuhun. Baik Ya, Ustaz, terima kasih banyak kasih. Ustaz. Nah, ada lagi? Boleh Ustadz? Boleh. Terus. Ustadz, tadi sudah disampaikan ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Nah, Ya, untuk mengetahui bahwasanya kita bertakwa itu ukurannya kan mungkin gini ya Ustadz, kalau nanti akan dijanjikan oleh Allah itu kan yang masih belum nampak. Nah, misalkan begini, saya sudah nggak kikir, saya berbuat baik, kok rezeki yang nggak disangka-sangka nggak turun-turun ya? Itu awan tak? Biasanya kan itu udah berbuat baik, udah bersabar, udah menyempatkan, katanya akan ada rezeki yang datang tanpa disangka-sangka, kok nggak datang-datang ya gitu. Oke. Oke, dibaca ayatnya. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih menjadi janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dalam dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, yang berarti Ketika kita merasa diri kita suci, merasa diri kita sudah bertakwa, ternyata belum. Nah, itu masalahnya. Ketika kita merasa suci, merasa takwa, justru takwanya batal di situ. Jangan merasa diri suci. Jangan juga mengaku saya sudah bertakwa. Ketika kita mengaku-ngaku, batal tuh. Siap-siap. Aku kan sudah bertakwa, kok nggak ada rizki? Aku kan udah bertakwa, tapi kok nggak ada solusi? Aku kan udah bertakwa, tapi kok tetap bersedih banyak masalahnya? Ya kamu sih merasa takwa sih. Dengan cara itu aja kamu nggak takwa. Sombong ya Pak. Ya? Sombong berarti. Nah, kan orang bertakwa tidak sombong. Ketika kita mengaku saya orang takwa, saya orang suci, sombong nggak Bu? Sombong Pak. Nah, batal nggak takwanya? Batal Pak. Nah, rezeki yang tidak disangka-sangkanya datang nggak? Kabur. Gitu Pak. Jangan pernah merasa mengatakan diri kita suci. Juga jangan pernah merasa mengaku, mengklaim saya tuh orang yang sudah atau paling takwa. Justru dengan begitu jadi sombong. Sombong takwanya batal. Rezekinya hilang. Rezekinya ya kabur lagi. Ya Pak, halo? Ya Pak. Kenapa Pak jadi gitu ganteng? Alisnya jangan ganteng gitu. Alisnya Pak ganteng. Adi. Kan rezeki nggak harus duit juga Pak Adi. Nah, makanya. Ya. Senyum itu udah rezeki Pak. Nah, bisa tersenyum aja rezeki Pak. Halo? Betul Ustaz. Ya. Jangan cuan aja Pak Hadi. Nah, apalagi komplainnya apalagi? Sebetulnya ini yang berasa sebenarnya saya mewakili ibu-ibu nih Ustaz.
Ah, ngeles, Pak. Wah, ini Tadi ibu-ibu kita ngeles katanya. nih. Kenapa yang protes para ibu katanya ke suami? Ibu yang di sono, Pak. Ya, Ibu yang di Ibu-ibu sono. Yang di rumahnya Pak Adi. Iya. ya. Aduh, gitu ya. Ya. Kan Sini mah baik-baik, Pak. rezeki itu kan tidak harus uang, Pak. Uang. Rezeki itu adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan, Pak. Apa yang dibutuhkan dalam hidup itu adalah rezeki, Pak. Ya, bernafas itu rezeki. Masih bebas, bisa bernapas dengan lega, rezeki ya, Pak ya. Jantung masih sehat, rezeki. Bisa bertemu silaturahmi, rezeki. Bisa tertawa itu rezeki, Pak. Bener, Pak. Ketika orang tertawa tuh kan endorfinnya kan naik tuh. Jadi kebahagiaannya itu kan rezeki juga. Jadi panjang panjang umur, Pak. Pada manyun ya, Pak. Pada manyun ya. Gitu kok. Saya udah bertakwa nggak pernah dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya berarti belum takwa. Kurang. Curang. Aduh, masih pelit. Bener, Pak. Kemarin makan bakso ngumpet, Pak. Ngumpet. Ya, Takut temennya lihat, takut temennya lihat minta ditraktir. Iya, betul. Aduh, gimana itu? Pak Hadi. Pak Hadi makan bakso di mana nggak ngajak-ngajak Ibu Puna ini? Iya, betul, Pak. Rumahnya jauh, Pak. Jauhan. Rumahnya jauh. Allahu Akbar. Kan. Itu, Ini Pak. rezeki bisa ketawa ya, Pak. Oh iya, ini kan berarti rezeki anak takwa kan? Awet muda, senam muka. Nah, rezeki orang takwa tiba-tiba aku bisa tersenyum. Aduh, senyum itu ibadah, Bu, sedekah, Bu. Idkhalus surur sodakoh. Membahagiakan orang itu sedekah, Bu ya. Betul, Pak. Jadi tadi Pak Hadi lagi ngasih sedekah tuh ya, Kang Iip, kita kan jadi pada tertawa ya. Iya, Tertawakan diri sendiri. Aduh, bisa Diwakili oleh aja nih Pak Pak Hadi. Hadi. Nggak nyadar, Bu. Alhamdulillah. Udah lagi beramal itu. Saya sampai berair mata. Iya, betul, Pak. Kenapa jadi bahagia ya? Aduh, iya. Itu bahagia itu sebetulnya mudah ya. Gitu. Benar, Pak. Gitu. Baik, Pak Hadi ada lagi pertanyaannya? Ustaz, alhamdulillah, saya senang di ibu-ibu jadi ketawa. Makasih Pak Hadi dibikin ketawa. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Kali ya, Pak. Assalamualaikum Pak Iip. Oh, silakan Ibu Endang di Karanganyar. Monggo. Saya nyambung yang terakhir banget itu. Ya. Bahagia itu nyambung yang terakhir banget. Bahagia itu sederhana. Menjaga agar kebahagiaan kita tidak menimbulkan keirian hati orang lain, gimana Pak caranya? Terima Iya. kasih. Ketika kita bahagia, bagi-bagi kebahagiaan. Kembali takwa, jangan pelit. Ya kan? Iya, Tadi Pak. jangan punya rezeki, bagi-bagi. Punya milik, bagi-bagi. Punya kebahagiaan, cerita kebahagiaan kita. Nanti temannya ikut bahagia juga, Bu. Kalau tidak, nanti jadi menimbulkan iri. Ya, iri, dengki, dan seterusnya. Kenapa orang lain iri? Berarti mereka mengakui kita punya kelebihan. Halo? Iya, Bapak. Iya, berarti berterima kasihlah kepada orang yang iri. Iya, kenapa? Secara tidak langsung mereka sudah mengakui bahwa kita punya kelebihan. Nah, orang yang bertakwa boleh pelit nggak? Enggak. Nah, maka berbagilah kebaikan, berbagilah rezeki. Berbagi itu salah satu ciri takwa untuk menghilangkan rasa iri. Nah, kalau mereka menikmati rezeki kita, masih iri nggak kira-kira, Bu? Iya, Pak. Halo? Bisa dua-duanya, Pak. Nah, bisa dua-duanya. Satu bisa apa? Bisa tidak jadi iri. Atau bisa iri. tetap iri. Boleh nggak? Iya. Boleh nggak iri?
Nggak Tidak. boleh. 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 Saya Oh. saya iri kepada kamu. Kamu kok baik banget. Saya ingin seperti Eh, kamu. Boleh nggak, Bu? Iri kebaikan ya, Pak. Nah, kan tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. oke. Hal pertama, iri kepada orang yang punya rezeki banyak terus dermawan. Bu, boleh nggak? Kata Nabi, boleh. Boleh, boleh. Saya iri sama kamu. Kamu kok baik banget ya. Saya ingin sepertimu. Boleh. Hmm. Satu. Yang kedua, boleh iri kepada siapa, Bu? Orang yang Eh, diberi ilmu dan dia juga hmm. berbagi dengan ilmunya. Saya iri Hmm. kepada kamu. Kamu banyak ilmu dan kamu berbagi ilmu dengan orang lain. Jadi kalau ada orang iri, ya nggak apa-apa, Bu. Itu Hmm. bagus. Bagus pertama, berarti ibu punya kelebihan diakui sama orang tersebut. Iri yang kedua, kalau dia iri kepada kebaikan kan nggak apa-apa. Yang Hmm. tidak boleh itu iri dengki. Hmm. Kalau Hmm. dengki itu yang tidak boleh. Kenapa? Ketika orang dengki itu merusak di Jadi, diri. Hmm. Iyakum wal hasada. Hati-hati dengan hasud, dengan dengki. Dengki Hmm. itu seperti api memakan kayu bakar, Bu. Iya. Sebanyak apapun kayu bakar, habis nggak kalau dimakan api, Bu? Habis. Nah, jadi kalau kita dengki, itu membakar semua amalnya, Bu. Angus tuh amalnya, kasihan nggak, Bu? Kasihan. Nah, supaya jangan iri dengki, maka kita harus berbagi tadi kelebihan kita. Hmm. Ya, kalaupun dia Jadi, iri dengki, ya urusan dia lah itu mah. oh gitu ya ya ya. Ya. Iya, Bu. Ini ada ayatnya nih. 113 ayat 1. Ya, monggo. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh Lanjut. dari kejahatan makhluknya Dari kejahatan makhluknya. Berikut. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita Hmm. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul Oke, terus. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, kejahatan pendengki bila ia dengki. Ki. Orang itu kalau sudah dengkinya udah angot, Bu, udah akut, ya udah angot. Dia rela mengorbankan dirinya, yang penting orang yang dia dengkinya celaka, Bu. Hmm. Misalnya gini, Bu. Ada orang saking dengkinya dia bunuh diri dan alibinya dia dibunuh oleh orang itu gitu. Hmm. Saking dengkinya tuh orang rela merusak dirinya, membunuh dirinya, yang penting orang yang lain celaka gitu, Bu. Itu Hmm. sudah dengki, Bu, yang tidak boleh namanya. Karena dengki itu Hmm. sudah apa namanya? Udah jahat, Bu. ya. Misal gini dengki tuh. Misalnya kita punya tetangga ya, Bu ya. Tetangga kita beli mobil baru, Bu. Hmm. Hmm. Nah, orang dengki itu mobilnya tadi dikempesin bannya. Hmm. Lagi parkir di depan rumahnya mau berangkat kantor. Kempesin tuh. Itu kan Hmm. dengki namanya, Bu. Iya, Ah, iya. gitu. Atau misalnya apa? Dijailin tuh supaya orang itu ya mobilnya rusak nggak dipakai. Jalan. Udah jahat tuh, Bu. Hmm. Ya, kalau sesama pedagang, Bu, misalnya, Bu. Tetanggaan sama-sama dagang kan. Itu udah jahil, Bu. Warungnya dilemparin kotoran lah gitu ya misalnya. Ah, udah tuh, itu udah dengki namanya. Oh, Gimana caranya temennya itu bangkrut? iya. Ya, Ya. ada kisah nih, Bu, ada kisah. Ada kisah dua orang temen, Bu. Dua temen. Dan dua orang temen ini udah sama-sama jadi pengusaha. Oke. Nah, Iya, yang satu temennya itu sukses, Bu. Usahanya sukses ya, gitu. Sementara iya, yang satunya usahanya mundur nih. Apa stuck gitu ya, stagnan di situ aja, Bu. Harusnya kan si temennya yang satu ini cerita atau konsultasi atau kan bisa ya bisa konsul gimana supaya bisnisnya juga maju seperti dia kan. iya. Nah, tetapi bukan itu yang dia lakukan, malah timbul iri dengki tadi. Hmm.
Nah, ketika timbul iri dengki yang ada bagaimana caranya temennya itu usahanya hancur kan gitu ya. Iya. Itu udah dengki berarti. Maka Hmm. dibuatlah cerita. Cerita bla 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 bla, maka menyebar cerita itu. Isinya fitnah, Bu. Hmm. Bahwa si temennya itu dalih misalnya ngedukun. Oh, itu bisnis apa pakai bla bla bla. Nah, disebarlah fitnah tuh, Bu. Akhirnya Hmm. bisnis si temennya tadi juga bangkrut. Bangkrut. Karena fitnah temannya sendiri, Bu. Iya. Kena fitnah jadi orang nggak mau bisnis lagi dengan dia dan seterusnya, Bu. Akhirnya usahanya turun, 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 bangkrut, Bu. Sampai akhirnya jatuh sakit. Sakit. Nah, ketika jatuh sakit, dia baru sadar. Aduh, apa yang sudah aku lakukan gitu ya. Akhirnya dia datang ke temannya tadi. Datang, minta maaf. Hmm. Emang kenapa? Ada apa denganmu? Maaf, katanya. Sebenarnya begini ceritanya. Kami itu iri, dengki sama kamu karena usaha kamu maju. Ya, terus aku sebar fitnah. Kamu itu seperti ini, seperti itu. Akhirnya kan si teman-teman bisnis dia kan nggak mau bisnis sama dia lagi tuh, Bu. Nggak ada Hmm. lagi gitu. Kapok. Kaget orang tadi, kok kamu begitu temennya, apa temanku sendiri kok begitu? Iya, makanya saya minta maafnya. Tetapi kan fitnahnya sudah nyebar. Usahanya udah bangkrut, temennya udah jatuh sakit, Bu. Hmm. Ya, bagaimana saya memaafkan kamu? Tolong maafin saya, katanya gitu. Aku telah berbuat kesalahan, kata temennya. Baik, saya akan maafkan kesalahan kamu dengan satu permintaan. Hmm. Apa permintaanmu? Permintaanku satu saja. Tolong ambil bantal ini. Terus kamu naik ke rumah saya, ke atas genting naik. Hmm. Nanti setelah di atas genting, ini bantal disobek. Nah, habis disobek itu si isinya si kapuknya butuh kapuk ya namanya apa? Hmm. Iya, Isinya kapas ya. isinya kamu keluarin. Ya namanya apa disebarin ya? Pokoknya Iya. keluarin lah. Nah, ketika dikeluarin kan ketiup lilin tuh Iya. sampai habis tuh. Nanti kamu turun ya. Oke, kalau itu permintaanmu, yang penting kamu maafin saya gitu. Naiklah Bu ke atas genting, bawa Hmm. bantal, isinya dikeluarin kan? Iya. Nah, pada terbangan nggak Bu? Iya. Terbang ditiup angin. Angin. Habis itu turun lagi. Dia bilang, aku sudah menunaikan permintaanmu gitu. Maka sekarang maafkanlah aku satu lagi katanya. Baru aku memaafkan kamu. Apa itu? Tolong ambil kembali kapas-kapas yang tadi kamu sebarkan itu. Bisa, Hmm. Bu? Enggak. Gimana caranya? Ya, terserah gimana caranya itu. Supaya balik lagi tuh kapas-kapas tadi katanya. Tidak mungkin lah, bagaimana aku memungut kembali apa yang sudah dibawa angin? Ya, begitulah katanya. Fitnah itu menyebar seperti itu. Hmm. Kalau fitnah udah menyebar kemana-mana, gimana kamu narik kembali fitnah itu? Bukan aku tidak memaafkan kamu, tetapi itulah dosa yang harus kamu tanggung. Hmm. Iya, aku sih memaafkan, tapi fitnahnya kan nyebar. Gimana nariknya itu gitu. Nah, Hmm. itulah hasidin ida hasad, Bu. Kalau orang udah hasud, dicari-cari kumaha carana gitu. Gimana caranya Hmm. orang ini hancur gitu. Bangkrut gitu, Hmm. gitu, Bu. Nah, Hmm. disebarlah fitnah kan? Kayak tadi orang Hmm. tuh. Kayak gitu. Maka Hmm. berhati-hatilah dengan kejahatan pendengki. Bila dia dengki. Ini ada doanya sendiri kan? Iya. Gitu. Nah, tadi. Kalau ada orang dengki gimana? Ya, selama dia tidak jahat, nggak apa-apa. Ya supaya mereka nggak iri dengki, nggak jahat gimana? Tadi makanya takwa. Takwa itu kan tadi kalau punya rezeki berbagi. Hmm. Mungkin si temennya tadi lupa ngajak temennya supaya maju, Bu. Sehingga Hmm. iri tuh gitu. Aduh gitu. Biasanya iri dengki itu kan sesama, Bu, biasanya. Sesama pemain ya. Pedagang dengan Hmm. pedagang, pengusaha dengan pengusaha, pejabat dengan pejabat, guru dengan guru. Ya, sesama guru sama-sama ingin jadi kepala sekolah. Bisa disukut-sikutan nggak, Bu? Bisa. Hmm. Bisa, sama-sama kepala sekolah ingin jadi pengawas bisa iri-iri dengan, Bu. Bisa. Bisa iri-irian. Sesama pengawas ingin jadi apa tuh? Ada atasnya pengawas, Bu. Saatlah.
Apa? Kasatlak, Pak. Pasatlak namanya, Bu. Mm-mm. Nah, sama-sama pasatlak, iri-irian ingin jadi apa? Kepala dinas. Dinas. Sama-sama kepala dinas, iri-irian ingin jadi menteri misalnya, Bu. Misal. Jadi iri itu biasanya sesama, Bu, sesama pelaku. Gitu. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat iri dengki ya. Amin. Amin ya rabbal Amin ya robbal alamin. Baca ini ya Bu ya, tiap pagi petang ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebagai pelindung ya. Kalau mau lengkap, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Falaq 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq 3 kali. An-Nas 3 kali. Sebelum tidur diusapin ke seluruh tubuh. Ke muka, ke tempat tubuh tuh 3 kali, 3 kali ya. Untuk apa? Menghindari dari tadi kejahatan pendengki. Apabila dia dengki, kadang-kadang dia dengkinya pakai apa? Pakai sihir. Dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul udah pakai guna-guna, Bu, pakai macam-macam tuh ya. Pelet, sihir, santet ya Bu ya. Kalau udah dengki kan bisa main segala hal kan? Mm-mm. Nah, gitu. Dan biasanya sihir santet itu datangnya ketika kita tidur. Maka sebelum tidur bikin pagar dulu, Bu. Bikin pagar ayu. Pagar ayu apa? Ah, bikin bikin pagar betis. Salah lagi. Bikin pelindung. Ya tadi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. 3 kali boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya gitu. Syahadat. Sholawat. Al-Ikhlas. Falak. Nas. Yupin semuanya gitu ya. Minta perlindungan kepada Allah. Begitu, Bu. Cukup, Ibu Cukup, Ranti. Kang Iip, Oke, cukup. terima kasih. Sangat Alhamdulillah, terima kasih Kang Iip. Berkali-kali nggak bisa sama-sama. diungkapin, kami merasa bersyukur. Oh, Kang Iip mungkin langsung ditutup karena waktu juga, mungkin juga minta doanya suaminya Mbak Yuli yang biasa suka mendampingi kita juga dengan setianya sebagai moderator sedang sakit gitu Kang Iip. Monggo Kang Iip silakan langsung ditutup saja sebagai penutup terakhir dari Kang Iip. Terima Auzubillah. kasih teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu di video Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Demi kesempurnaan bakti kami kepadamu ya Allah, Tuhan pencipta pemelihara alam semesta, izinkan untuk mendoakan siapapun yang diizinkan untuk didoakan. Bagi yang sedang sakit, semoga doa ini menjadi obat yang menyembuhkan. Wabil khusus suaminya Ibu Yuli. Bagi yang sedang kehausan, izinkan doa ini menjadi minuman. Bagi yang sedang lapar, izinkan doa ini menjadi makanan. Bagi yang kegelapan, izinkan doa ini menjadi cahaya. Bagi yang tidak punya tempat berlindung, izinkan doa ini menjadi tempat perlindungan. Bagi yang rindu pulang, kembali kepada Tuhan, izinkan doa ini menjadi cahaya petunjuk jalan. Bagi yang sedang resah dan gelisah, yang bersedih, yang berduka cita, izinkan doa ini menjadi hiburan sehingga membuat semua mereka berbahagia. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoi, kembalilah, masuklah ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga-surgaku. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Salam bagi semua para nabi, para utusan dari awal sampai akhir. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.